cerita hikmah. Di tengah hamparan sawah yang menguning dan angin sore yang berembus lembut, desa Tuban tampak tenang di permukaannya. Namun, di balik ketenangan itu, bara ambisi tengah membakar seseorang. Rizal, lurah yang dikenal licik dan haus kekuasaan, sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Sesuatu yang akan memastikan tahtanya tetap aman dalam genggamannya. Pemilihan lurah tinggal beberapa bulan lagi. Bagi Rizal, itu bukan sekadar kompetisi, melainkan pertempuran hidup dan mati. Ia sudah duduk di kursi kekuasaan selama 2 periode, dan sekarang ancaman datang dari seorang rival yang tak disangkanya akan berani menantangnya. Bagas seorang mantan dosen yang baru saja kembali ke desa. Bagas punya visi, dukungan rakyat, dan yang lebih berbahaya, ia bersih dari korupsi. Dari balik meja kayu jatinya yang besar, Rizal menatap peta desa yang terbentang di hadapannya. Di sudut ruangan, ibunya, Shinta, duduk dengan sikap angkuh. Perempuan itu sudah melewati usia senja, tetapi sorot matanya masih tajam, penuh intrik dan kelicikan yang lebih berbahaya dari pisau paling tajam sekalipun. Bagas bukan orang sembarangan, gumam Rizal sambil mengetukkan jemarinya ke meja. Dia punya pengaruh. Orang-orang mulai membandingkan aku dengannya. Shinta tersenyum tipis mengangkat cangkir tehnya dengan anggun. Dan kau khawatir mereka lebih memilih dia? Rizal mendengus, lalu mengangguk pelan. Jika aku membiarkan ini berlanjut, bisa saja dia menang. Shinta meletakkan cangkirnya, menatap putranya dengan penuh perhitungan. Maka jangan biarkan itu terjadi. Ada keheningan yang mencekam di ruangan itu. Rizal menatap ibunya, mencari kepastian dalam matanya. Shinta selalu menjadi otak dari segala rencana besarnya. Sejak Rizal pertama kali mencalonkan diri sebagai lurah, perempuan itu yang mengajarinya bagaimana bermain kotor, bagaimana menyingkirkan lawan-lawan dengan cara yang tak terlihat. Kita punya banyak cara, lanjut Shinta dengan suara lembut, hampir berbisik. Pertama, kita buat orang-orang percaya bahwa Bagas bukan pahlawan yang mereka pikirkan. Fitnah bisa bekerja dengan baik jika dilakukan dengan cerdas. Rizal menyeringai. Ia tahu di tangan ibunya kebohongan bisa berubah menjadi kebenaran yang dipercayai semua orang. Tapi jika itu tidak cukup, tanyanya. Shinta tersenyum. Maka kita lakukan cara yang lebih permanen. Darah Rizal berdesir. Ia tahu maksud ibunya, dan di dalam hatinya ia tidak merasa takut atau ragu. Hanya ada gelombang kepuasan yang mulai tumbuh. Pemilihan lurah kali ini bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan. Ini adalah perang, dan dalam perang tidak ada tempat bagi belas kasihan. Malam di desa Tuban terasa lengang. Bulan bersinar pucat di langit, memantulkan cahaya dingin yang menelusuri jalanan sepi dan rumah-rumah sederhana. Di salah satu rumah terbesar di desa itu, rumah lurah yang megah dibandingkan rumah warga lainnya, sebuah drama kelam sedang berlangsung. Di balik dinding rumah berukiran jati itu, terdengar suara bentakan keras yang memecah kesunyian. Plak! Sebuah tamparan mendarat keras di pipi Vina, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Perempuan itu tidak berani melawan, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam, menggigit bibirnya untuk menahan isak yang ingin pecah. Di hadapannya, Rizal berdiri dengan wajah merah padam, napasnya memburu karena kemarahan. Dasar perempuan bodoh, aku sudah bilang jangan ikut campur urusanku. Bentaknya, suaranya bergema di ruangan besar itu. Vina merasakan panas menjalar di pipinya, tetapi bukan rasa sakit fisik yang membuat hatinya terluka, melainkan kehancuran yang sudah terlalu sering ia alami. Ia tahu ini bukan pertama kali, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Di sudut ruangan, seorang gadis remaja berdiri gemetar. Tari, putri mereka yang baru berusia 15 tahun, menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan suara tangisnya.
Matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. "Tari, masuk ke kamarmu." Rizal meliriknya dengan sorot mata dingin, seolah kehadiran putrinya sendiri adalah sesuatu yang mengganggunya. Tari tidak bergerak, kakinya seakan tertancap ke lantai. Ia ingin melindungi ibunya, tetapi bagaimana? Ia hanyalah seorang anak. "Jangan salahkan dia, Rizal." Suara Vina bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. Tari tidak melakukan apa-apa. Brak! Rizal menendang meja kayu di dekatnya, membuat gelas dan piring di atasnya berjatuhan, pecah berkeping-keping di lantai. "Jangan berani-berani membantah aku, Vina." Suaranya menggelegar seperti petir. "Aku sudah cukup pusing dengan pemilihan ini, dan kau malah menambah masalah." Vina menunduk. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi ia tahu percuma. Rizal bukan lelaki yang bisa diajak bicara. Suaminya adalah penguasa yang merasa dunia ini harus tunduk padanya, termasuk keluarganya sendiri. Dengan napas kasar, Rizal meraih jasnya yang tergeletak di sofa, lalu melangkah menuju pintu. "Aku muak melihat wajah kalian," gumamnya sebelum membuka pintu dan menghilang ke dalam malam. Begitu suara deru mobilnya menghilang di kejauhan, Tari berlari ke arah ibunya. Ibu tidak apa-apa." Vina tersenyum tipis, meski sudut bibirnya masih terasa perih. "Ibu baik-baik saja, Nak. Tapi mereka berdua tahu itu dusta. Tidak ada yang baik-baik saja di rumah ini." Di luar, Rizal mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Amarahnya masih membara. Baginya, Vina adalah perempuan lemah yang tidak tahu bagaimana menjadi istri seorang pria berkuasa. Ia membencinya, bukan karena kesalahan yang dilakukan Vina, tetapi karena kelembutan dan kesabarannya. Dan Tari, gadis itu tidak lebih dari beban baginya. Seorang anak perempuan tidak akan mewarisi kekuasaannya, tidak akan melanjutkan kejayaannya. Ia bahkan tidak ingin memiliki anak sejak awal. Tapi Shinta, ibunya, memaksanya menikahi Vina dan memiliki keturunan demi mempertahankan garis keturunan keluarga mereka. Rizal mendengus. Ibunya adalah satu-satunya orang yang ia hormati dan takuti. Hanya Shinta yang benar-benar memahami arti kekuasaan. Sambil menginjak pedal gas lebih dalam, Rizal tidak sadar bahwa di rumahnya, istri dan anaknya sedang menangis dalam diam. Kehidupan mereka mungkin tampak sempurna dari luar, sebagai keluarga lurah yang disegani. Tetapi di balik tembok rumah megah itu, ada luka yang terus menganga. Luka yang semakin dalam setiap harinya. Desa Tuban tengah memasuki masa pemilihan lurah yang semakin memanas. Warga mulai berbisik-bisik di warung kopi, di sawah, dan di jalan-jalan desa, membicarakan dua calon yang bersaing ketat. Rizal, sang lurah petahana, dan Pak Hasan, seorang lelaki sederhana yang dikenal jujur dan dicintai masyarakat. Pak Hasan bukan orang kaya, bukan pula seseorang dengan latar belakang politik yang kuat. Ia hanya seorang pria paruh baya yang telah mengabdikan dirinya untuk desa, mengajar anak-anak mengaji, membantu warga miskin, dan selalu hadir ketika seseorang membutuhkan bantuan. Sosoknya yang bersahaja menjadi ancaman terbesar bagi Rizal, karena ia memiliki sesuatu yang Rizal tidak punya, kepercayaan tulus dari rakyat. Di dalam rumah besar Rizal, suasana mencekam. Pak Hasan makin populer. Orang-orang mulai condong ke pihaknya. Rizal menggeram sambil meninju meja kayu jati di hadapannya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Di kursinya, Shinta menyesap tehnya dengan santai, seolah tidak terganggu oleh kemarahan putranya. "Tenang, Rizal. Tidak ada lawan yang tak bisa disingkirkan." Rizal menatap ibunya dengan gusar. "Kita sudah mencoba segalanya. Aku sudah menyuap beberapa orang untuk menyebarkan rumor bahwa dia korupsi, tapi warga masih membelanya.
Bahkan ketika kita menyebar cerita bahwa dia punya hubungan gelap dengan seorang janda di desa sebelah, orang-orang tetap tidak percaya. Shinta tersenyum kecil, matanya menyala dengan kelicikan. Itu karena kita belum cukup kejam, nah. Rizal mengangkat alis. Maksud ibu? Shinta meletakkan cangkirnya dengan hati-hati lalu bersandar di kursinya. Jika fitnah tak cukup, maka kita buat dia menyerah. Kita buat dia takut. Malam itu rumah Pak Hasan diteror. Batu-batu dilemparkan ke jendela, memecahkan kaca yang selama ini melindungi keluarganya dari dunia luar. Istrinya, Bu Siti, berteriak ketakutan, memeluk kedua anak mereka yang menangis ketakutan. Siapa di luar sana? Apa yang kalian inginkan? Teriak Pak Hasan berlari keluar rumah dengan sebilah golok di tangannya. Namun, ia hanya menemukan kegelapan. Di depan rumahnya, sebuah pesan tertulis di dinding dengan cat merah. Tinggalkan pemilihan ini atau keluargamu yang akan menderita. Pak Hasan mengepalkan tangannya. Ia tahu siapa dalangnya. Keesokan harinya, ia mendatangi balai desa menuntut keadilan, meminta polisi bertindak. Tapi seperti yang sudah diduga, laporan itu hanya berakhir sebagai kertas yang terlupakan. Tak ada yang berani melawan Rizal. Namun Pak Hasan tetap teguh. Aku tak akan mundur, katanya kepada warga yang masih mendukungnya. Kita butuh pemimpin yang bersih. Aku tak takut. Kata-kata itu sampai ke telinga Rizal. Dan bagi Rizal, itu adalah tantangan. Kita sudah mengancam keluarganya, tapi dia tetap maju, kata Rizal kepada ibunya dengan frustrasi. Shinta menatapnya dengan tatapan dingin. Kalau begitu, sudah saatnya kita menyingkirkan dia secara permanen. Suatu malam, Pak Hasan mengendarai motornya pulang dari sebuah pertemuan warga di desa sebelah. Jalanan sepi, gelap, hanya ditemani suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Ia tidak menyadari bahwa sebuah truk besar telah menunggu di persimpangan. Begitu motornya melewati tikungan tajam, truk itu melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memberi Pak Hasan kesempatan untuk menghindar. Berak. Suara tabrakan itu menggema di seluruh desa. Motor Pak Hasan hancur, tubuhnya terpental beberapa meter. Darahnya menggenangi aspal. Dalam hitungan detik, nyawanya melayang. Truk itu melaju pergi tanpa jejak, menghilang dalam gelap malam. Keesokan paginya, desa gempar. Warga menangis, berduka atas kepergian sosok yang mereka hormati. Tapi di rumahnya, Rizal tersenyum puas. Ia tahu tidak ada bukti yang bisa mengarah padanya. Bagas sudah tiada. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, katanya kepada ibunya. Shinta hanya tersenyum. Pemilihan ini sudah menjadi milikmu, nak. Namun di rumah yang sama ada dua orang yang tidak bisa tersenyum. Vina dan Tari menyaksikan semua ini dengan ketakutan. Mereka tidak buta. Mereka tahu betul siapa yang berada di balik kematian Pak Hasan. Dan untuk pertama kalinya, Tari mulai berpikir, jika ayah bisa menghabisi lawannya demi kekuasaan, apakah suatu hari nanti ia akan melakukan hal yang sama pada kami? Malam itu, rumah besar Rizal terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus melalui celah jendela, menggoyangkan tirai tipis yang tampak seperti bayangan hantu di bawah cahaya lampu temaram. Vina duduk di sudut kamar, tangannya menggenggam kain selendang dengan erat. Wajahnya penuh dengan kegelisahan. Sudah terlalu lama ia diam, membiarkan semua kejahatan suaminya terjadi di depan matanya. Tetapi malam ini, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Langkahnya pelan namun pasti menuju ruang kerja Rizal. Ia tahu risiko yang akan dihadapinya, tetapi hatinya sudah tidak tahan. Pintu kayu jati besar itu sedikit terbuka, dan di dalamnya, Rizal tengah duduk di kursinya dengan wajah penuh kepuasan. Di atas mejanya terserak beberapa dokumen, mungkin bukti kemenangan yang sudah dipastikannya dalam pemilihan mendatang. Izinkan aku bicara, suara Vina bergetar, tetapi ia mencoba menahan ketakutannya. Rizal melirik sekilas ke arahnya,
lalu kembali fokus pada dokumennya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dingin. Vina menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kumohon Rizal, berhentilah sebelum semuanya terlambat." Rizal mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang tajam langsung menusuk Vina dengan penuh kecurigaan. "Apa maksudmu? Semua yang kau lakukan, semua kejahatan ini, tidakkah kau sadar bahwa suatu hari nanti semuanya akan berbalik padamu?" Vina mendekat, suaranya semakin lirih. "Kematian Pak Hasan, ancaman terhadap keluarganya, fitnah, dan kekerasan yang kau lakukan, semua itu akan membawa kehancuran. Jika bukan dari hukum, maka dari Tuhan." Rizal mendadak tertawa, suara tawanya rendah dan penuh penghinaan. "Tuhan?" Ia berdiri, berjalan mendekati Vina dengan langkah perlahan seperti pemangsa yang siap menerkam. "Tuhan tidak akan menolong orang lemah sepertimu, Vina. Aku hanya ingin kau berhenti sebelum terlambat." Vina memohon, air matanya mulai menggenang. "Jika kau masih punya sedikit hati nurani, pikirkanlah anak kita. Pikirkan Tari. Kau ingin dia tumbuh dengan seorang ayah yang dikenal sebagai pembunuh?" Mata Rizal menyipit, lalu tiba-tiba, plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Vina, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh ke lantai. "Jangan pernah bicara seperti itu lagi," Rizal menggeram. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kau pikir aku akan menyerahkan semua ini hanya karena ocehan perempuan lemah sepertimu?" Vina tersungkur, tangannya memegang pipinya yang berdenyut perih. Namun, sakit di hatinya lebih besar daripada luka fisiknya. Di sudut ruangan, tanpa disadari oleh Rizal, seseorang menyaksikan semuanya. Tari berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, tubuhnya gemetar ketakutan dan marah pada saat yang bersamaan. Dadanya naik turun dengan cepat, menahan tangis yang ingin pecah. Saat Rizal mengangkat tangannya lagi, ingin menampar ibunya sekali lagi, Tari tidak tahan lagi. "Tidak, Kakak!" Suara Tari menggema di ruangan itu membuat Rizal terkejut. Gadis itu berlari ke arah ibunya, melindungi tubuh Vina dengan tubuhnya sendiri. Ia menatap ayahnya dengan penuh kebencian, air matanya mengalir deras. "Jangan sentuh ibu lagi." Suaranya bergetar, tetapi ada keberanian dalam sorot matanya. Rizal menatap anaknya dengan dingin. "Pergi dari sini, Tari. Ini bukan urusanmu." "Ini urusanku," bentak Tari. "Karena akulah anakmu. Aku muak melihat semua ini. Aku muak denganmu, ayah." Tatapan Rizal berubah seketika. Hidungnya kembang kempis menahan amarah. "Jadi sekarang kau melawanku?" "Ya." Tari berdiri tegak meskipun tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingin punya ayah seperti kau." Tari merasakan tangan ayahnya mencengkeram lengannya dengan kasar, menariknya berdiri. "Jangan berani-berani bicara seperti itu padaku." Suaranya menggelegar, dan sebelum Tari bisa menghindar, pukulan kasar mendarat di bahunya, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Vina menjerit, mencoba melindungi putrinya, tetapi Rizal hanya mendorongnya menjauh. Saat Tari terbatuk dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, ia menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Dalam hatinya, ia berdoa, "Tuhan, kalau Engkau memang ada, berikanlah keadilan. Jangan biarkan ayah terus berbuat kejahatan tanpa balasan. Jika dunia ini memang adil, maka hukumlah dia. Dengan cara apapun." Air mata Tari jatuh, membasahi lantai. Dan untuk pertama kalinya, dalam hatinya yang muda, ia menyimpan doa yang paling kelam. Ia berharap ayahnya menerima balasan yang setimpal. Pemilihan lurah telah usai. Seperti yang sudah diduga, Rizal keluar sebagai pemenang. Dengan perolehan suara yang tinggi, ia kembali duduk di kursinya sebagai penguasa desa Tuban. Spanduk ucapan selamat bertebaran di jalanan, dan suara gamelan mengiringi perayaan yang ia gelar di rumahnya. Para pendukungnya bersorak gembira, mengangkat gelas, menari dalam euforia kemenangan yang mereka kira mutlak. Namun, di balik tawa dan sorak-sorai, ada sesuatu yang terasa berbeda.
Rizal menyadarinya sejak awal. Tatapan warga tidak lagi penuh hormat seperti dulu. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum mereka, kecurigaan, ketakutan, bahkan kebencian yang terpendam. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut desa. Mereka membicarakan sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. Kematian Pak Hasan. Awalnya semua berjalan seperti rencana. Rizal memastikan tidak ada saksi yang bisa menghubungkan dirinya dengan kecelakaan yang menimpa Pak Hasan. Ia tahu truk itu dikemudikan oleh seorang sopir bayaran yang kini telah menghilang entah kemana. Polisi tidak menemukan bukti apapun, dan kasus itu akhirnya dianggap sebagai kecelakaan tragis. Namun, manusia bisa melupakan bukti, tapi mereka tidak bisa menghilangkan rasa curiga. Seorang warga bernama Pak Surya, teman dekat Pak Hasan, mulai mempertanyakan banyak hal. "Aku tidak percaya itu kecelakaan," katanya di warung kopi, suaranya pelan tapi tegas. Pak Hasan bukan orang ceroboh. Dia selalu berhati-hati di jalan, dan anehnya truk yang menabraknya tidak pernah ditemukan lagi. Orang-orang di warung terdiam. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang berani menanggapi. Tapi di dalam hati mereka tahu. Dan dalam beberapa hari, bisik-bisik itu semakin berkembang. Istrinya bilang sebelum meninggal Pak Hasan sempat menerima ancaman. Apa mungkin ada yang ingin dia mati? Dan siapa yang paling diuntungkan setelah dia mati? Nama Rizal mulai disebut-sebut di antara percakapan mereka. Rizal mulai merasakan perubahan itu. Saat ia berjalan melewati pasar, para pedagang yang dulu selalu menyapanya dengan ramah kini menundukkan kepala dan berbisik setelah ia lewat. Saat ia menghadiri rapat desa, beberapa warga menghindari tatapannya. Bahkan beberapa orang kepercayaannya mulai menjaga jarak. Apa mereka mencurigai sesuatu? Pikirnya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus memastikan mereka tetap tunduk. Rizal semakin kasar dalam pemerintahannya. Ia menaikkan pajak desa, memperketat aturan, dan menindak siapapun yang terlihat menentangnya. Bahkan di rumah, amarahnya semakin tak terkendali. "Apa kau lihat-lihat?" bentaknya pada seorang pembantu yang tak sengaja menjatuhkan piring di ruang makan. Perempuan tua itu gemetar ketakutan, meminta maaf berkali-kali sebelum berlari ke dapur dengan air mata mengalir di pipinya. Di sudut ruangan, Tari menatap ayahnya dengan ekspresi dingin. Dulu ia takut padanya, tapi sekarang ia hanya muak. Ia semakin gila, pikir Tari. Semakin takut pada bayangannya sendiri. Vina pun merasakan hal yang sama. Ia melihat suaminya semakin gelisah setiap malam, sering terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. "Rizal," suatu malam, ia mencoba berbicara dengan suara lembut. "Apa yang terjadi padamu?" Rizal menoleh tajam. "Jangan ikut campur, Vina. Ini tentang Pak Hasan, bukan?" bisik Vina. "Kau tahu orang-orang mulai mencurigaimu." Rizal mendekatinya dengan cepat, mencengkeram bahunya dengan kuat. "Diam," geramnya. "Jangan pernah sebut namanya lagi." Vina menelan ludah, merasakan ketakutan merambat di sekujur tubuhnya. Ia bisa melihatnya di mata suaminya. Ia bukan lagi manusia yang sama. Ia berubah menjadi makhluk yang hidup dalam ketakutan dan kebencian. Suatu malam Rizal duduk di ruang kerjanya, sendirian. Di hadapannya ada segelas whisky dan sebatang rokok yang sudah hampir habis. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin besar di dinding. Matanya merah, wajahnya penuh kerut karena stres, dan di balik itu semua ada sesuatu yang semakin jelas baginya. Ia takut. Ia takut kehilangan kekuasaan. Takut jika kebenaran akhirnya terungkap. Lalu tiba-tiba, tok tok tok, pintu ruangannya diketuk. "Siapa?" suaranya terdengar kasar. Tak ada jawaban. "Siapa?" tanyanya lebih keras. Masih hening. Rizal berdiri dengan gelisah. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya dengan kasar. Tak ada siapapun. Tapi di lantai,
Tepat di depan pintunya ada sesuatu. Sebuah kertas dengan tulisan yang membuat tubuhnya gemetar. Dosa tak akan pernah hilang, kebenaran akan datang. Darah Rizal membeku. Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu. Siapa yang menaruh ini? Siapa yang berani? Ia menoleh ke lorong yang kosong, mencoba melihat apakah ada seseorang bersembunyi di kegelapan. Namun, hanya angin yang berembus pelan. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Sesuatu yang sudah lama ia hindari. Rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, Rizal merasakan ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan ia tahu, kekuasaannya mulai runtuh. Malam itu hujan turun dengan deras di Desa Tuban. Petir menyambar langit, menciptakan kilatan cahaya yang sesekali menerangi pekarangan rumah lurah. Angin kencang menggoyangkan ranting-ranting pohon, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding rumah besar milik Rizal. Di dalam kamar kerjanya, Rizal duduk terpaku di kursinya. Tangannya gemetar saat ia menuangkan whisky ke dalam gelas kristal yang setengah kosong. Matanya merah, lingkaran hitam tampak jelas di bawah kelopak matanya. Kurang tidur, gelisah, tertekan. Sudah beberapa hari ini ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ia merasa diawasi. Kemanapun ia pergi, ada sensasi sepasang mata yang menatapnya dari kejauhan. Saat ia duduk di kantornya, saat ia berjalan di pasar, bahkan saat ia berbaring di tempat tidur, perasaan itu tidak pernah hilang. Dan malam ini, semuanya semakin buruk. Hujan yang deras di luar rumah seharusnya membawa ketenangan. Tetapi bagi Rizal, itu justru menciptakan suasana yang lebih mencekam. Kilatan petir yang menyambar langit membuat bayangan-bayangan bergerak di dinding. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sudut-sudut gelap rumahnya. Lalu terdengarlah suara itu. Suara yang membuat darahnya membeku. Rizal. Suara berat itu terdengar seperti berbisik, seperti berasal dari dalam dinding. Napas Rizal tercekat. Ia menoleh dengan cepat, matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Ia meneguk whisky dalam sekali teguk, mencoba menenangkan diri. Aku hanya terlalu lelah, gumamnya pada diri sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu datang lagi. Rizal, kau pikir aku akan diam, Kir? Rizal terlonjak dari kursinya, tubuhnya gemetar. Itu tidak mungkin, ia berbisik. Tidak mungkin. Suara itu begitu familiar. Suara yang seharusnya sudah lenyap dari dunia ini. Suara Pak Hasan. Rizal mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Ia meneguk lebih banyak whisky, berharap alkohol bisa menenggelamkan kegelisahannya. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin nyata suara itu terdengar. Darahku ada di tanganmu, Rizal. Kilatan petir menyambar langit, dan dalam sekejap cahaya itu, Rizal melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sudut ruangan, di tempat yang seharusnya kosong, berdiri sesosok bayangan. Sosok itu tinggi, mengenakan baju lusuh yang berlumuran darah. Wajahnya hancur, seperti habis tertabrak sesuatu dengan keras. Pak Hasan. Rizal terjatuh ke lantai. Punggungnya menabrak meja. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Tidak, kau sudah mati," ia berteriak. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Rizal dengan mata kosong yang mengerikan. Rizal menutup matanya erat-erat, menggelengkan kepala. Ini tidak nyata, ini hanya ada di pikiranku. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah menghilang. Namun ketakutan itu tidak pergi. Sejak malam itu bayangan Pak Hasan selalu mengikutinya. Kadang ia melihatnya di kaca jendela, kadang dalam pantulan cermin, kadang di sudut ruangan gelap saat ia mencoba tidur. Dan setiap kali itu terjadi, suara itu selalu berbisik di telinganya. Dosa tak akan pernah hilang, Rizal. Gangguan itu tidak hanya muncul saat ia terjaga.
Bahkan dalam tidurnya pun, Rizal tidak bisa lepas dari teror yang mengikutinya. Malam demi malam, ia bermimpi hal yang sama. Ia berdiri sendirian di jalan desa yang gelap, suara jangkrik menggema di sekelilingnya. Lalu, dari kejauhan terdengar suara gemuruh mesin truk yang melaju kencang. Saat ia menoleh, ia melihatnya. Pak Hasan berdiri di tengah jalan dengan tubuh berlumuran darah, menatapnya dengan mata kosong. Tapi kali ini ia berbicara dengan suara yang dingin dan penuh kebencian. Kau membunuhku, Rizal, dan sekarang aku akan menjemputmu. Tiba-tiba, truk besar itu melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Rizal mencoba berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Truk itu semakin dekat, dan tepat sebelum truk itu menghantam tubuhnya, ia terbangun dengan teriakan. Setiap kali ia terbangun, ia menemukan dirinya basah oleh keringat. Napasnya memburu, jantungnya berdebar keras di dadanya, dan setiap malam mimpi itu terus berulang. Seiring berjalannya waktu, Rizal semakin kehilangan kendali atas pikirannya. Ia mulai berbicara sendiri, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Matanya sering kosong, tatapannya liar. Di kantor desa, ia tiba-tiba meledak amarah tanpa alasan jelas, berteriak kepada para stafnya. Di rumah, ia semakin kasar terhadap keluarganya. Vina melihat perubahan itu dengan rasa takut yang semakin besar. Rizal, kau butuh bantuan, katanya suatu malam dengan suara hati-hati. Rizal menoleh dengan tatapan liar. Kau pikir aku gila, bentaknya. Tari yang berdiri di belakang ibunya mengepalkan tangan. Ia melihat ayahnya semakin hancur oleh dosa-dosanya sendiri. Dan jauh di dalam hatinya, ada sedikit kepuasan melihat itu terjadi. Ayah pantas menerima ini, pikirnya. Suatu malam, Rizal tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamunya, tangannya mencengkeram kepalanya yang terasa sakit. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Perlahan suara itu semakin dekat. Rizal berdiri, tubuhnya tegang. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Ia mengambil pisau yang ada di meja, berjalan perlahan ke arah sumber suara. Langkahnya berhenti di depan cermin besar di ruang tamu. Ia mengangkat pisau itu dengan tangan gemetar, menatap pantulan dirinya. Dan di belakangnya, sosok Pak Hasan muncul lagi. Waktumu hampir habis, Rizal. Rizal menjerit dan mengayunkan pisaunya ke arah bayangan itu. Tetapi yang ia hancurkan hanyalah cermin. Kepingan kaca berjatuhan ke lantai. Beberapa melukai tangannya. Darah menetes dari telapak tangannya yang gemetar. Dari kejauhan, Vina dan Tari menyaksikan kejadian itu dengan mata penuh ketakutan. Ayah sudah benar-benar gila, bisik Tari. Dan ia tahu, ini baru awal dari kejatuhan ayahnya. Hujan turun dengan deras malam itu. Langit hitam pekat seolah menjadi pertanda buruk bagi Rizal yang tengah duduk gelisah di dalam rumahnya. Di luar, angin kencang meniup ranting-ranting pohon, menciptakan suara yang menyerupai bisikan. Kecurigaan warga terhadapnya semakin kuat. Sejumlah orang mulai berani berbicara, mempertanyakan kematian Pak Hasan. Beberapa bahkan mulai mengancam akan membawa kasus itu ke pihak berwenang. Rizal tahu waktunya sudah hampir habis. Ia tak bisa lagi bersembunyi di balik jabatannya. Ia tak bisa terus mengendalikan keadaan. Dengan napas memburu, ia mengambil keputusan terakhirnya, kabur. Dengan tergesa-gesa, Rizal mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa apa yang ia anggap penting, uang tunai, dokumen, dan beberapa perhiasan berharga. Ia menoleh ke arah ibunya, Shinta, yang duduk di kursi ruang tamu dengan ekspresi dingin. Kita harus pergi sekarang, Bu, katanya dengan suara tegang. Shinta menatap putranya dengan tajam. Kau sudah terlalu lambat, Rizal. Seharusnya kita pergi sejak dulu. Tanpa banyak bicara, mereka keluar dari rumah. Vina berdiri di depan pintu dengan wajah bingung dan ketakutan. Kita mau kemana, Rizal? Tanyanya dengan suara gemetar. Keluar kota. Kita akan bersembunyi sampai keadaan tenang, jawab Rizal tanpa menoleh.
Namun saat ia hendak masuk ke dalam mobil, suara seseorang menghentikannya. "Kalian mau kabur?" Rizal menoleh dan melihat Tari berdiri di teras, menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau bukan ayahku lagi," kata Tari dengan suara bergetar. "Aku tidak akan ikut denganmu. Aku lebih baik mati daripada ikut dengan pembunuh seperti kalian." Mata Rizal menyipit, amarahnya tersulut. "Kalau begitu, tetaplah di sini dan terima akibatnya," bentaknya. Shinta mencengkeram lengan Rizal. "Tidak ada gunanya berdebat. Kita harus pergi sekarang." Tanpa melihat ke belakang lagi, Rizal menarik Vina masuk ke dalam mobil, menghidupkan mesin dan melaju kencang di tengah hujan deras. Di teras rumah, Tari menatap mobil yang semakin menjauh. Matanya dipenuhi air mata, tapi hatinya merasa lega. Ia tahu ini adalah akhir dari ayahnya. Mobil melaju menembus gelapnya malam, melewati jalanan desa yang basah dan licin. Hujan semakin deras, menciptakan suara gemuruh di atap mobil. Rizal menggenggam setir dengan erat, matanya fokus ke jalan yang hampir tak terlihat. Lampu mobil menerangi kabut tebal yang menyelimuti jalanan. Di sebelahnya, Vina duduk diam dengan wajah pucat. Tangannya mencengkeram sabuk pengaman, tubuhnya tegang. Di kursi belakang, Shinta duduk dengan ekspresi tenang, seolah-olah ia tidak peduli dengan kekacauan yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba, terdengar suara bisikan. "Rizal!" Mata Rizal membelalak. Ia menoleh ke kaca spion dan melihatnya lagi. Pak Hasan duduk di kursi belakang di samping ibunya dengan wajah hancur dan tubuh berlumuran darah. "Kau pikir bisa lari dariku?" Rizal berteriak kencang dan membanting setir tanpa sadar. Mobil oleng ke kiri lalu ke kanan, kehilangan kendali di jalanan yang licin. "Rizal, kendalikan mobilnya!" teriak Vina panik. Namun, Rizal tak lagi mendengar apapun. Di matanya dunia mulai berputar. Suara hujan dan angin berubah menjadi suara tawa Pak Hasan yang mengerikan. Dan kemudian, brak! Mobil menabrak pembatas jalan, lalu terguling beberapa kali sebelum akhirnya meluncur jatuh ke dalam jurang yang gelap. Kegelapan, keheningan, lalu suara rintihan. Vina membuka matanya perlahan, rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Pandangannya buram, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang basah dan hangat di pipinya. Darah. Ia mencoba bergerak, tetapi kakinya terasa mati rasa. Ia terperangkap di dalam mobil yang ringsek, tubuhnya terjepit di antara kursi dan dashboard. Di sampingnya, tubuh Rizal terkulai dengan kepala bersandar di kemudi. Darah mengalir dari pelipisnya, matanya terbuka tanpa kehidupan. Di kursi belakang, Shinta tergeletak dengan posisi tubuh yang aneh. Lehernya patah dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Mereka telah mati. Hanya Vina yang tersisa. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi suaranya hilang di tengah rasa sakit yang melumpuhkan tubuhnya. Dan di antara hujan yang terus turun, suara seseorang terdengar di kejauhan. Suara yang selama ini menghantuinya. "Dosa tak akan pernah hilang, Rizal." Di antara gelap dan terang, di ambang kesadaran dan kematian, Vina melihat sesuatu. Sosok Pak Hasan berdiri di luar mobil yang hancur, menatap mereka dengan ekspresi dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vina menyadari bahwa keadilan telah datang dengan cara yang mengerikan. Pagi itu, warga desa menemukan bangkai mobil yang jatuh ke jurang. Beberapa petugas segera turun untuk mengevakuasi korban. Rizal dan Shinta ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka hancur, tak bisa dikenali. Namun keajaiban terjadi. Vina masih hidup. Dengan luka parah dan tubuh yang tak lagi bisa bergerak, ia berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika akhirnya ia membuka matanya di ranjang rumah sakit, orang pertama yang dilihatnya adalah Tari. Ibunya menangis dalam diam, sementara Tari menggenggam tangannya erat. "Semua sudah berakhir, Bu," bisik Tari. Vina menatap putrinya dengan mata penuh air mata.
Ia tahu, meskipun Rizal telah tiada, bayangan dosa dan trauma mereka akan tetap ada. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Dan ia tahu, ini adalah awal dari kehidupan baru. Hujan pertama setelah kematian Rizal dan ibunya turun dengan lembut di desa Tuban, seolah menjadi pertanda bahwa badai telah berlalu. Udara pagi terasa lebih segar, angin berembus membawa aroma tanah yang basah. Desa yang selama ini hidup dalam ketakutan kini mulai menemukan ketenangan. Namun di balik semua itu, ada satu rumah yang masih menyimpan luka. Tari duduk di tepi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap hangat. Vina menatap putrinya dengan mata lelah. Tubuhnya masih terasa berat akibat luka-luka yang dideritanya. "Bu, kita akan pulang hari ini," kata Tari dengan suara lembut. Vina tersenyum tipis. "Pulang?" "Iya, Bu. Ke rumah kita. Tidak ada yang akan menyakiti kita lagi," jawab Tari. Vina mengangguk perlahan. Meskipun tubuhnya kini lumpuh dan hidupnya telah berubah selamanya, ada satu hal yang membuatnya merasa lega. Rizal telah tiada. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan, menjadi korban dari suami yang kejam dan mertua yang tak berperasaan. Namun sekarang semuanya telah berakhir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebebasan. Mobil yang membawa mereka berhenti di depan rumah yang dulu terasa seperti penjara bagi mereka berdua. Tari membantu ibunya turun dari mobil dengan hati-hati. Warga desa yang melihat mereka segera mendekat, memberikan senyuman hangat dan sapaan penuh simpati. "Bu Vina, Tari, kalau butuh bantuan kami ada di sini," kata seorang ibu-ibu dengan mata berkaca-kaca. "Kalian sekarang aman, tidak ada lagi Rizal yang akan menyakiti kalian," tambah seorang bapak tua. Vina menahan air matanya. Hatinya terasa hangat dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh para tetangga. Selama ini, mereka semua diam karena takut pada Rizal. Tapi kini, mereka datang dengan tulus, memberikan dukungan. Tari mendorong kursi roda ibunya masuk ke dalam rumah. Begitu mereka melewati ambang pintu, Vina menarik napas dalam-dalam. Rumah ini terasa berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi suara bentakan atau tamparan. Tidak ada lagi bayangan seorang pria yang selalu membawa kesengsaraan bagi mereka. Hanya ada ketenangan. Tari membantu ibunya duduk di dekat jendela, tempat di mana cahaya matahari pagi masuk dengan lembut. "Bu," panggil Tari. Kita bisa mulai lagi kan?" Vina menatap wajah putrinya yang penuh harapan. Ia tahu, meskipun luka-luka ini masih terasa, mereka masih punya satu sama lain. Dan dengan suara lirih, ia berkata, "Iya, kita bisa." Hari-hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, Tari dan Vina mulai membangun hidup baru. Setiap pagi, Tari membantu ibunya bersiap, menyuapinya makanan, dan membawanya keluar rumah untuk menikmati udara segar. Meskipun hidup mereka kini lebih sederhana, tidak ada lagi ketakutan yang membayangi. Vina menerima keadaannya dengan ikhlas. Meskipun ia tak lagi bisa berjalan, ia merasa lebih merdeka dibandingkan saat ia masih memiliki segalanya, tetapi hidup dalam ketakutan. Sementara itu, Tari tumbuh menjadi gadis yang lebih kuat. Ia belajar mengurus rumah, mencari nafkah, dan merawat ibunya tanpa mengeluh. Keduanya saling menguatkan. Namun, meskipun semuanya mulai membaik, terkadang bayangan masa lalu masih menghantui mereka. Ada malam-malam di mana Tari terbangun karena mimpi buruk, suara ayahnya yang membentak, suara benda pecah, atau bayangan ibunya yang menangis dalam gelap. Ada saat-saat di mana Vina tiba-tiba merasa sesak, teringat akan pukulan dan hinaan yang pernah ia terima. Tapi mereka tahu, luka butuh waktu untuk sembuh, dan mereka memilih untuk terus maju. Sementara itu, desa Tuban pun berubah. Setelah kematian Rizal, desa ini perlahan kembali ke keadaan semula.
Tidak ada lagi ketakutan yang menyelimuti warga. Tidak ada lagi ancaman dari lurah yang kejam. Mereka mulai bergotong royong membangun desa kembali. Kepercayaan dan kebersamaan yang dulu hilang kini perlahan muncul lagi. Warga percaya bahwa kejadian yang menimpa Rizal adalah bukti bahwa kejahatan pasti akan menerima balasannya. Setiap orang yang pernah takut kini bisa bernapas lega. Dan di tengah desa yang mulai damai itu, ada dua wanita yang akhirnya menemukan kebebasan mereka, Vina dan Tari. Mereka bukan lagi korban, mereka adalah penyintas. Dan meskipun masa lalu mereka dipenuhi luka, mereka percaya bahwa masa depan masih menyimpan secercah cahaya. Cahaya yang akhirnya menyinari hidup mereka setelah sekian lama hidup dalam kegelapan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.